Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada bangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih. Dari bacaan Injil kita mendengarkan tentang sabda Tuhan Yesus. Bagaimana para murid ketika dimintai seseorang yang memohon kepada mereka supaya anaknya yang dirasuki roh jahat, lalu memohon supaya para murid mengusir roh jahat itu, dan para murid tidak dapat, lalu datang kepada Yesus. Dan Yesus lalu bertanya kepada ayah si gadis yang kerasukan setan tadi, sudah berapa lama anaknya mengalami kerasukan setan. Dan akhirnya lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena awalnya si ayah tadi dari gadis yang kerasukan setan tadi, anaknya yang kerasukan setan tadi, tidak percaya atau kurang percaya. Namun ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, lalu si ayah tadi mengatakan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Maka Tuhan Yesus akhirnya memerintahkan kepada roh jahat itu agar tidak merasuki si anak, dan dengan demikian si anak dibebaskan dari roh jahat. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita mudah sekali untuk mengatakan percaya, percaya, dan percaya. Tetapi untuk prakteknya seringkali justru yang tidak mudah. Karena kita lebih suka untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Kepercayaan berarti memasrahkan diri. Berarti menyerahkan diri, membuka hati dengan rendah hati kepada orang yang dipercayai, kepada sesuatu yang dipercayai. Dan ini membutuhkan sikap hati, bagaimana mau rendah hati untuk menjadi percaya. Dan itulah yang akan membuka banyak hal, kemungkinan tentang keselamatan, tentang kesembuhan. Ya misalnya kalau kita ini sakit, tentu kalau kita percaya kepada hal medis atau dokter maksudnya, pasti ada jalan. Tetapi kalau kita tidak percaya, ya sudahlah. Mungkin kita hanya berpegang pada keinginan kita sendiri. Namun kepercayaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini lebih lagi, karena ini soal percaya kepada Sang Pemelihara hidup, Sang Pemilik semesta alam, yakni Tuhan sendiri. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Maka marilah kita belajar untuk percaya. Paling tidak kita mengawali dengan hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Kita percaya kepada orang tua kita, kita percaya kepada pasangan kita kalau yang suami istri, kita percaya kepada anak-anak kita, kita percaya kepada bangsa negara kita. Dengan demikian kita boleh untuk dengan rendah hati terus-menerus menyadari bahwa mereka itu juga menjadi tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita sudah tidak percaya, seringkali banyak sekali pertentangan-pertentangan dan juga konflik yang justru tidak membuka kemungkinan akan keselamatan, tetapi menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Saudara-saudari, kita diajari untuk percaya, dan percaya itu adalah bagian dari keutamaan sifat-sifat yang luhur. Bagaimana kita orang-orang yang senantiasa bergantung pada Allah. Kepercayaan kepadanya akan membawa keselamatan dan kehidupan. Kita mohon berkat Tuhan. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Mesias, penyelamat umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.